Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesempatan dan diberi kesehatan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Tak lupa selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Perkenankan saya perwakilan MWC Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut untuk menyampaikan dakwah yang bertema pandemi penyakit dengan maksud untuk berpartisipasi dalam lomba dakwah LDNU. Hadirin rahimakumullah. Musibah dalam bentuk apapun pasti akan dialami manusia, yang jika menimpa orang-orang kafir maka mutlak sebagai azab. Sebaliknya, jika menimpa orang-orang mukmin pasti bagian dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 3 kemungkinan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di balik musibah yang menimpa hamba-hamba yang dicintainya. Pertama, sebagai ujian keimanan. Ujian tentu saja sesuatu yang positif. Seorang mahasiswa tidak akan pernah berhasil menjadi sarjana tanpa menempuh berbagai ujian. Yang tidak positif adalah ketika seseorang tidak lulus menjalani ujian. Dan yang sudah tidak pasti tidak akan lulus adalah mereka yang tidak pernah mengikuti ujian. Setiap mukmin diharapkan bisa berhasil lulus menghadapi wabah COVID-19 ini. Di antaranya dengan berikhtiar seoptimal mungkin untuk mengatasinya, dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, sambil hati tetap teguh dalam keimanan, bersabar, bertawakal dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sebagai pilihan Allah yang terbaik, di mana tidak tertutup kemungkinan yang dikira sesuatu yang tidak baik itu justru sesuatu yang sangat baik, yang sedang Allah rencanakan dan tetapkan untuk kemaslahatan hidup di dunia dalam menggapai kebahagiaan yang hakiki dan abadi di akhirat nanti. Kehadiran wabah COVID-19 sangat mungkin pilihan terbaik bagi sebagian mukmin untuk meraih predikat syahid, sebagaimana yang dijelaskan Allah lewat sabda Rasulnya dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana suatu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW perihal wabah pandemi, di mana Rasulullah SAW menyatakan wabah seperti itu merupakan bagian dari azab yang ditimpakan Allah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Namun, Allah menjadikan wabah juga sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka, jika wabah pandemi terjadi di suatu daerah, lalu seorang mukmin menahan diri untuk tetap tinggal di daerah tempat tinggalnya dengan sabar, disertai keyakinan bahwasanya musibah tidak akan pernah terjadi kecuali jika Allah yang menetapkannya, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Sementara dalam riwayat Ahmad bin Hambal diriwayatkan tetap bertahan di rumahnya. Dalam mensyarah hadis tersebut, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwasanya pahala syahid tidak hanya akan diraih oleh mereka yang wafat disebabkan wabah COVID-19 saja, tapi juga akan diperoleh oleh orang-orang mukmin
yang senantiasa berupaya secara optimal di jalan Allah mengatasi wabah tersebut, kendati mereka tidak sampai wafat karenanya. Ketiga, sebagai teguran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebabkan kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Kemungkinan yang ketiga ini pun wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dicintainya, agar bersegera bertaubat dan kembali ke Shiratal Mustaqim sebelum tiba saat sakaratul maut, di mana pintu taubat sudah ditutup. Untuk itu, maka mari kita bersama menyikapi kehadiran wabah COVID-19 ini sebagai ujian keimanan. Mudah-mudahan kita lulus bahkan berhasil meraih pahala syahid bagi yang wafat maupun yang selamat. Lalu kita hadapi juga dengan bersabar, bertawakal, dan bertaubat kepada Allah, diantaranya dengan masing-masing memperbanyak beristighfar dan berupaya kembali ke jalan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sesuai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan jangan lupa dukung saya dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini. Allahumma afiq ila qawmi thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.